Halo para penonton, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul 21 Jump Street. Film ini dirilis pada tahun 2012 yang menceritakan tentang dua orang polisi bernama Morton yang diperankan oleh Jonah Hill dan Greg yang diperankan oleh Channing Tatum. Morton dan Greg adalah dua orang polisi yang mendapat tugas dari kapten mereka, yaitu Kapten Dixon yang diperankan oleh Ice Cube. Kapten Dixon menugaskan Greg dan Morton untuk menangkap pengedar narkoba dan gembongnya. Namun Morton dan Greg harus menyamar sebagai anak sekolah karena pengedar dan gembongnya berada di sebuah sekolahan. Lalu bagaimana aksi mereka berdua yang menyamar sebagai anak sekolah? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film ini berkisah tentang dua orang sahabat yang bernama Morton dan Greg. Mereka berdua sama-sama lulusan dari sekolah kepolisian. Perkenalan mereka hingga menjadi sahabat berawal dari mereka satu sekolahan. Ketika itu, sekolah mereka sedang ingin mengadakan pesta dansa. Morton ingin mengajak wanita idamannya untuk pergi bersama ke pesta tersebut. Namun karena Morton terlalu gugup di depan wanita idamannya, Morton pun gagal mengajak wanita idamannya untuk pergi bersama ke pesta dansa. Morton yang gagal menjadi bahan ledekan sama Greg yang sedang melihat Morton. Semasa mereka bersekolah, Greg merupakan anak yang nakal. Nilai-nilainya di sekolah sangat buruk. Kepala sekolah pun memanggil Greg untuk meminta Greg memperbaiki nilainya. Dan kalau tidak diperbaiki, maka Greg tidak bisa pergi ke pesta dansa. Greg yang sangat ingin ke pesta dansa di sekolahnya harus menerima kenyataan pahit bahwa dirinya tidak bisa ke pesta dansa. Namun rupanya nasib Greg sama dengan Morton yang gagal ke pesta dansa di sekolahnya. 7 tahun kemudian mereka bertemu di sekolah kepolisian. Di sekolah tersebut ketika sedang mengadakan ujian, Greg sangat unggul di ujian-ujian olahraga. Sedangkan Morton sangat unggul di hal materi. Mereka sadar bahwa mereka memiliki kekurangan di salah satu ujian mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk berkenalan dan menjadi sahabat. Setelah menjadi sahabat, di ujian selanjutnya mereka berhasil memperbaiki nilai-nilai mereka. Lalu mereka akhirnya lulus bersama di sekolah kepolisian. Kini mereka sudah resmi menjadi seorang polisi. Mereka pun dijadikan rekan tim di kepolisian. Tugas awal mereka berpatroli di taman menggunakan sepeda polisi. Ketika mereka bertugas, mereka mengeluh dengan tugas mereka. Karena yang mereka pikirkan menjadi seorang polisi selalu berurusan dengan pengejaran mobil dan juga sebuah ledakan. Namun yang mereka rasakan hanya berpatroli di taman menggunakan sepeda. Lalu ketika mereka beristirahat, mereka melihat ada geng motor yang dikenal sering mengedarkan narkoba. Mereka pun berpikiran kalau mereka bisa menangkap geng motor tersebut, mereka tidak akan berpatroli di taman lagi. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menangkap para anggota geng motor tersebut. Akan tetapi mereka sangat kesulitan dalam aksi penangkapannya. Ketika mereka ingin menangkap para anggota geng motor, anggota geng tersebut berlarian hingga mereka memisahkan diri untuk mengejar para anggota geng motor. Morton yang mengejar salah satu anggota geng motor tidak berani menggunakan senjatanya untuk menghentikan anggota geng tersebut. Alhasil dirinya menerima hantaman dari anggota geng motor tersebut hingga melukai dirinya. Di lain sisi, Greg berhasil menangkap salah satu anggota geng untuk dibawa ke kantor polisi. Ketika mereka sudah berada di kantor polisi, mereka diberitahukan oleh kapten mereka bahwa aksi mereka mengagumkan. Namun sayang, orang yang mereka tangkap dibebaskan karena saat mereka menangkap anggota geng motor tersebut, Greg lupa untuk memberikan peringatan yang harus diberitahukan saat menangkap tersangka kriminal, yang biasa disebut peringatan Miranda, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku di kepolisian, sebelum polisi menangkap pelaku kriminal, polisi wajib memberitahukan dengan bahasa khusus hak-hak yang tersangka miliki, yaitu seperti tersangka berhak untuk tetap diam, berhak didampingi pengacara, dan sebagainya. Lalu karena Greg lupa membacakan peringatan Miranda kepada anggota geng tersebut,
Maka anggota geng tersebut dibebaskan. Kemudian kapten mereka yang melihat tampang mereka yang masih kelihatan muda memindah tugaskan mereka ke 20 Jump Street, tempat rahasia untuk melidiki sebuah kasus kriminalitas. Greg dan Morton akhirnya pergi ke tempat tersebut. Kemudian di tempat tersebut mereka bertemu dengan Kapten Dixon. Kapten Dixon langsung menugaskan mereka untuk menyamar sebagai siswa sekolahan. Karena polisi telah menyelidiki bahwa ada pengedar narkoba baru di sekitaran sekolah yang bernama Sekolah Sagan. Ada siswa yang memakai narkoba tersebut, kemudian siswa tersebut meninggal setelah mengkonsumsi narkoba tersebut. Efek yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut memiliki 4 fase, yaitu fase pertama ketawa cekikikan. Yang kedua menyentil-nyentil buah jakar. Yang ketiga menjadi percaya diri. Dan yang keempat, menjadi gila-gilaan. Lalu Kapten Dixon menugaskan mereka untuk menyusupi pengedarnya dan menangkap gembong narkobanya. Mereka pun ditugaskan untuk menyamar sebagai siswa yang memiliki keterampilan yang berbeda. Morton ditugaskan untuk menjadi siswa cupu tapi pintar, karena sesuai dengan latar belakangnya. Sedangkan Greg menjadi siswa keren tapi bodoh, dan itu juga sesuai dengan latar belakangnya. Lalu karena pengedar dan gembong narkoba telah mencuri peralatan lab kimia untuk membuat narkoba tersebut, Morton ditugaskan untuk mengikuti kelas kimia, sedangkan Greg ikut kelas drama dan ditugaskan untuk membaur dengan siswa-siswa keren agar bisa mencari sang pengedarnya. Kemudian selama penyamaran, mereka tinggal di rumah Morton. Karena selama menyamar, mereka menjadi saudara, agar penyamaran mereka tidak terbongkar. Dan selama penyamaran, Kapten Dixon memperingati mereka untuk tidak dikeluarkan dari sekolah. Karena kalau sampai dikeluarkan dari sekolah, maka mereka juga akan dipecat. Dan juga jangan ada hubungan spesial antara guru dan murid agar terjaganya penyamaran mereka. Setelah Kapten Dixon memperingati mereka, keesokannya mereka pun datang ke sekolah dengan penuh gaya. Di sekolah mereka bertemu dengan para sekelompok siswa yang aneh-aneh. Dan juga mereka bertemu dengan siswa populer di sekolah tersebut, yaitu bernama Eric. Eric memiliki beberapa teman yang cukup populer di kalangan para siswa di Sekolah Sagan. Ketika mereka bertemu, ada temannya Eric yang membuat Greg tidak senang, maka dipukullah orang tersebut. Kemudian Greg dan Morton pun dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, mereka diancam akan dikeluarkan bila mereka melakukan pemukulan lagi terhadap siswa Sekolah Sagan. Baru pertama masuk sekolah saja, mereka sudah lupa peringatan dari kapten mereka. Dan bukan hanya itu saja, ketika mereka ditanyai oleh kepala sekolah soal latar belakang mereka, penyamaran mereka tertukar. Yang seharusnya Morton berada di kelas kimia, Morton malah harus berada di kelas yang Greg dapati, yaitu kelas drama, dan diharuskan membaur dengan siswa-siswa keren. Mereka pun bingung dan terpaksa mereka harus bertukar peran. Kemudian Morton yang harus mengikuti kelas drama mencoba membaur dengan siswa-siswa keren di sekolah tersebut. Ketika Morton sedang berada di kelas drama, Morton bertemu dengan seorang wanita bernama Molly. Molly merupakan teman dekatnya Eric. Lalu saat guru drama sedang membahas mengenai siswa yang meninggal karena mengkonsumsi narkoba, Morton memanfaatkan momen tersebut. Morton pun mencoba mencari informasi narkoba tersebut kepada Molly. Morton pun bilang ke Molly bahwa temannya ada yang ingin mencoba memakai narkoba tersebut. Beruntungnya Molly tahu yang menjual narkoba tersebut. Lalu Molly memberikan nomor HP si penjual narkobanya kepada Morton. Setelah mendapatkan nomor HP tersebut, lalu Morton pun izin kepada gurunya untuk ke kamar mandi dan mengajak Greg yang sedang berada di kelas kimia untuk datang menemui si penjual narkobanya. Setelah mereka bertemu dengan si penjual, ternyata sang pengedar narkoba adalah Eric yang merupakan siswa terpopuler di Sekolah Sagan. Lalu Eric meminta Morton dan Greg untuk langsung menggunakan narkoba tersebut dengan memakannya. Mau tidak mau, Morton dan Greg dengan terpaksa memakan narkoba tersebut. Setelah memakan narkoba tersebut, Greg dan Morton pun berusaha untuk memuntahkan narkoba itu dengan memasukkan jari mereka ke mulut.
Setelah berupaya untuk memuntahkan narkoba tersebut, mereka gagal untuk memuntahkannya. Akhirnya, mereka pun merasakan efek yang ditimbulkan oleh narkoba tersebut. Efek pertama yaitu mereka cekikikan di depan guru olahraga mereka, yaitu bernama Walters. Dan efek tersebut memberikan penglihatan mereka berubah. Mereka membayangkan wajah Walters menjadi hal aneh di penglihatan mereka. Selain itu, mereka juga menjadi percaya diri dan mampu mengerjakan tugas-tugas kelas mereka. Morton pun berhasil mendapatkan peran di dalam kelas dramanya. Dan Greg berhasil mengerjakan soal kimia di papan tulis walaupun salah. Dan efek selanjutnya, mereka menjadi tidak terkendali dalam melakukan segala hal. Dan itu membuat Eric yang melihat mereka menjadi tertarik kepada mereka berdua, terutama kepada Morton. Lalu setelah mengalami efek dari narkoba tersebut, mereka pun kembali ke markas mereka, yaitu di 20 Jump Street. Mereka pun memberikan presentasi kepada Kapten Dixon bahwa kini mereka sudah mengetahui pengedarnya bernama Eric. Eric memanfaatkan ketenarannya dengan menghasut para siswa untuk menggunakan narkoba. Namun mereka belum berhasil mengetahui gembong narkobanya. Dan hal itu membuat Kapten Dixon menjadi marah kepada mereka. Kemudian mereka melanjutkan lagi penyamaran mereka di sekolah Sagan. Morton berupaya untuk gabung bersama kelompok Eric yang dimana kelompok tersebut terdiri dari siswa-siswa populer. Sedangkan Greg bergabung bersama siswa-siswa cupu tapi pinter di lab kimia. Di lab kimia, Greg menemui siswa yang bisa menyadap HP orang dengan sebuah alat yang dibuatnya. Greg pun berpikir menggunakan alat tersebut untuk menyadap HP-nya Eric. Lalu untuk menyadap HP-nya Eric, Morton mengundang Eric dan kawan-kawannya untuk datang ke pesta yang dibuat di rumahnya. Kemudian ketika Eric sudah berada di dalam pesta yang diadakan oleh Morton, Greg dan kawan barunya mulai beraksi. Mereka mencuri HP-nya Eric lalu melakukan penyadapan ke HP-nya Eric. Selagi melakukan penyadapan, Eric kedatangan siswa dari sekolah lain. Siswa tersebut meminta bergabung menjadi pengedar narkoba kepada Eric, namun Eric menolaknya. Siswa tersebut pun marah terhadap Eric. Morton yang melihat Eric ada masalah dengan siswa sekolah lain, mencoba mengusir siswa tersebut. Namun siswa tersebut malah memukul Morton, dan terjadilah keributan. Lalu Greg juga membantu Morton yang sedang dipukuli. Di pertarungan tersebut berhasil dimenangkan oleh Morton yang dibantu oleh Greg. Kemudian setelah Morton memenangkan pertarungan dengan siswa sekolah lain, Morton berhasil menaikkan status sosialnya. Kini dirinya menjadi terkenal di kalangan siswa di sekolah Sagan, dan Eric pun menjadi senang dengan Morton. Lalu mereka pun melanjutkan lagi pestanya dengan penuh kesenangan. Selagi mereka berpesta, tiba-tiba orang tuanya Morton pulang dan mengusir para siswa yang sedang berpesta di rumah Morton. Mereka pun pada lari berhamburan keluar dari rumahnya Morton. Kemudian Eric yang berpesta di rumahnya Morton menerima dan mengajak Morton untuk bergabung bersama kelompoknya. Morton pun kini telah berhasil bergabung masuk ke dalam kelompoknya Eric. Namun bergabungnya Morton ke gengnya Eric membuat Greg merasa Morton kini sudah menjauh dari dirinya. Morton sangat menikmati kebersamaan dengan teman barunya yaitu Eric. Sedangkan Greg berusaha untuk menikmati kebersamaan dirinya dengan teman barunya yang lebih cupu. Dulu mungkin Greg semasa masih bersekolah, dirinya adalah siswa yang keren dan populer. Namun kini ketika mereka menyamar kembali menjadi siswa sekolahan, Greg dan juga Morton telah berbalik keadaan. Morton yang dulunya cupu kini berhasil masuk ke dalam komunitas para siswa terpopuler. Walaupun hanya sebatas penyamaran, Morton sangat menikmatinya. Hingga dirinya mampu mengajak Molly, wanita yang disukainya, untuk pergi ke acara pesta dansa sekolah. Kemudian, ketika mereka berdua sedang berada di markasnya, mereka mendapat teguran dari Kapten Dixon.
bahwa mereka tidak berhasil menghentikan pengedaran narkobanya karena kini narkoba tersebut telah menyebar ke sekolah lain. Lalu Greg pun memberitahukan ke Kapten Dixon bahwa dirinya telah mendengar lewat HP Eric yang telah disadapnya bahwa Eric sedang menelpon seseorang dan membicarakan tentang pinyata. Lalu keesokan harinya ketika Greg sedang presentasi di depan kelasnya, dirinya melihat Eric dan kawannya sedang membawa pinyata. Lalu Greg pun menemui Morton. Akan tetapi, ketika Greg mengajak Morton untuk mengejar Eric yang sedang membawa pinyata, Morton sempat ragu karena dirinya sedang bersiap-siap untuk pentas drama bersama Molly. Namun karena Greg meyakinkan Morton bahwa Eric memang sedang membawa pinyata dan menuju ke suatu tempat, akhirnya mereka pun mengejar Eric untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan Eric dan juga kawannya. Kemudian mereka pun melihat Eric sedang membawa pinyata dan memberikan pinyata tersebut kepada geng motor yang pernah mereka tangkap. Geng motor tersebut telah memesan narkoba kepada Eric dan di dalam pinyata tersebut berupa narkoba yang dijual sama Eric. Lalu Morton dan Greg pun mencoba mengejar geng motor tersebut menggunakan mobilnya ketika geng motor tersebut sudah selesai membeli narkoba kepada Eric. Di dalam pengejaran, mereka terjebak macet bersama geng motor tersebut. Lalu mereka pun sempat menabrak dengan mobil mereka ke salah satu anggota geng motor dan menyebabkan geng motor tersebut menjadi marah. Lalu Greg dan Morton berupaya untuk kabur dari amukan geng motor tersebut. Dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka dan geng motor tersebut di jalan dan menyebabkan kekacauan di sepanjang jalan hingga membuat kerusakan. Lalu dalam keadaan mereka sedang melarikan diri dari kejaran geng motor, mereka sempat cekcok hingga membuat Morton kesal terhadap Greg. Kemudian Morton meminta Greg untuk kembali ke sekolah karena dirinya sedang mengikuti pentas drama. Lalu ketika mereka sudah kembali ke sekolah, Morton pun bergegas menuju pentas drama yang sedang berlangsung. Morton pun terlambat dalam pentas tersebut dan peran yang dimainkan sama Morton telah digantikan oleh orang lain. Namun karena Morton tidak mau digantikan, Morton pun datang di pentas tersebut lalu mengambil alih peran yang telah digantikan. Dan itu membuat para penonton menjadi bingung dengan kehadiran Morton yang secara tiba-tiba. Lalu datanglah Greg untuk merusuhi pentas drama yang sedang berlangsung. Dan terjadilah kekacauan yang ditimbulkan oleh Greg dan juga Morton, hingga membuat pentas tersebut dihentikan. Kemudian karena ulah mereka yang telah merusak pentas drama di sekolahnya, Greg dan Morton pun dikeluarkan dari sekolah. Lalu karena mereka dikeluarkan dari sekolah, mereka juga dikeluarkan dari markas Jump Street. Mereka yang sudah dikeluarkan dari program penyamaran pun memutuskan untuk berpisah. Namun ketika mereka sedang ingin berpisah, mereka kedatangan Eric. Eric mengajak mereka ke suatu tempat dan menyuruh mereka untuk berlatih menembak. Di saat mereka sedang berlatih menembak, mereka menunjukkan kehebatan mereka dalam hal menembak. Dan itu membuat Eric bangga kepada mereka. Ya jelas saja mereka adalah polisi yang kesehariannya berlatih menembak. Kemudian Eric menjelaskan kepada mereka bahwa ada kesepakatan pembelian narkoba dalam jumlah besar dengan seorang pembeli. Dan kesepakatan tersebut dihadiri oleh gembong narkobanya langsung untuk bertransaksi. Transaksi tersebut dilakukan pada saat pesta dansa di sekolah Sagan. Eric pun meminta mereka untuk menjadi bodyguardnya pada saat transaksi dilakukan. Lalu Greg dan Morton yang tahu dengan hal tersebut mendapat kesempatan untuk mengembalikan pekerjaan mereka. Mereka pun menyiapkan persiapan mereka untuk menangkap gembong narkoba dan pengedarnya di malam pesta dansa di sekolah Sagan. Kemudian mereka pun datang ke malam pesta dansa dengan penuh gaya bersama teman-teman mereka. Greg dan Morton pun langsung menuju ke tempat transaksi itu dilakukan. Lalu mereka menemui gembong narkobanya yang tak lain adalah guru mereka sendiri, yaitu guru olahraga mereka yang bernama Walters. Kemudian datanglah pembeli narkobanya dan tanpa disangka ternyata pembeli narkoba dalam jumlah besar
merupakan geng motor yang pernah Greg dan Morton tangkap. Geng motor tersebut pun mengenali Greg dan Morton yang sedang berada di situ. Lalu terungkaplah siapa itu Greg dan juga Morton. Mereka pun mengaku bahwa mereka telah menyamar sebagai siswa di sekolah Sagan. Suasana pun menjadi tegang. Mereka semua yang berada di situ semuanya menodongkan senjata ke arah tujuan mereka masing-masing. Geng motor tersebut mengira bahwa mereka telah dijebak oleh Walter, sehingga geng tersebut menodongkan senjatanya ke arah Walter. Lalu selagi suasana sedang menegangkan, Molly yang sedang mabuk datang tiba-tiba dan mengacaukan transaksi tersebut. Walters pun memanfaatkan Molly untuk menjadi sandranya agar bisa lolos dari todongan senjata para geng motor. Lalu Molly tiba-tiba pingsan akibat dirinya sedang mabuk. Dan tiba-tiba saja ketika Molly sedang pingsan, ada dua anggota geng motor tersebut yang juga merupakan polisi. Suasana pun menjadi membingungkan. Lalu dua polisi yang menyamar sebagai geng motor itu menjelaskan bahwa mereka dari markas Jump Street dan telah menyamar selama 5 tahun bersama geng motor tersebut. Dan semuanya telah sia-sia karena Greg dan Morton ketahuan bahwa dirinya polisi oleh geng motor tersebut. Selagi menjelaskan, dua polisi tersebut ditembaki oleh geng motor dan terjadilah aksi tembak-menembak antara Morton dan Greg dengan geng motor. Kemudian selagi terjadi baku tembak, Walters dan Eric kabur dan mencuri uangnya geng motor tersebut. Mereka juga menyandra Molly yang sedang pingsan, lalu mereka pun pergi menggunakan mobil mereka. Geng motor yang tahu bahwa uangnya telah dicuri sama Walters dan Eric mencuri sebuah mobil lalu mengejar Eric dan Walters yang kabur. Greg dan Morton pun tidak mau ketinggalan dalam aksi mereka. Mereka juga mengejar geng motor tersebut dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka semua. Kemudian Greg dan Morton yang mengejar geng motor tersebut berhasil menghentikan geng motor tersebut dengan meledakkan mobil mereka. Dan juga Greg dan Morton juga berhasil menghentikan upaya Walter yang kabur dari mobilnya. Mereka pun menangkap Walter sebagai gembong narkoba. Dan tidak lupa saat mereka menangkap Walter, mereka membacakan peringatan Miranda kepada Walter. Dan akhirnya mereka berhasil menangkap pengedar dan gembong narkoba yang selama ini telah mengedarkan narkoba di sekolah Sagan, yaitu Eric dan Walters. Dan nasib para geng motor hangus terbakar. Lalu setelah mereka berdua berhasil menangkap pengedar dan gembong narkobanya, mereka diterima kembali bekerja di Jump Street. Kapten Dixon pun bangga terhadap mereka. Lalu Kapten Dixon menugaskan mereka kembali untuk aksi penyamaran. Dan kali ini penyamaran yang akan mereka lakukan sebagai mahasiswa dan menyusup ke sebuah perguruan tinggi. Dan itulah ending dari film ini. Oke, mungkin itu saja yang Gamapra bisa sajikan kepada kalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam pembuatan alur filmnya. Dan Gamapra menyarankan kepada kalian untuk menonton full filmnya karena itu jauh lebih baik. Di sini Gamapra hanya membuat suatu hiburan kepada kalian yang tidak mau menonton film berjam-jam. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan share video ini. Akhir kata, Gamapra pamit undur diri, jaga kesehatan, stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video alur film yang lainnya. Bye-bye.